Saya pernah mendengar cerita dari teman saya mengenai seorang kafir memberikan air minum kepada seekor anjing. Dan seorang kafir itu masuk surga. Ini ngawur ya. Ini hadis palsu pun tidak ada seperti ini. Ini hadis riwayat temanmu tadi. Yang ada seorang wanita pezina ya, bainama kalbun bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-atash izra'athu baghiyun min baghaya bani Israil. Kata Nabi SAW, terkala seekor anjing sedang berputar-putar di suatu sumur. Anjing itu kehausan. Dia haus air di depan mata, tapi dia enggak bisa berenang, dia enggak bisa turun. Lihat air di depan mata hanya muter-muter aja. Tiba-tiba ada seorang wanita pezina, kasihan lihat anjing ini. Maka dia pun turun, dia lepaskan sepatunya, dia turun ke sumur, dia isi airnya, kemudian dia naik ke atas, kemudian dia minumkan. Fasaqathu, maka dia pun beri minum kepada anjing tersebut. Faghafarallahu laha bihi, maka Allah pun mengampuni wanita pezina ini karena amal solehnya tadi. Jadi maksud saya, ada amalan-amalan yang dibangun di atas keikhlasan yang luar biasa, kelihatannya sepele tapi merupakan sebab orang masuk surga. Ya, sebaliknya ada amalan-amalan yang kelihatannya sepele sebab orang masuk neraka. Contohnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dakhalat imra'atun finnar, dakhalat imra'atun nara fi hirratin habasatha. La hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Seorang wanita masuk neraka jahanam gara-gara seekor kucing. Tidak dikasih makan, dikekang tidak dikasih makan dan tidak dibiarkan cari makan sendiri. Hatta mata, sampai kucingnya mati. Hari ini masuk neraka. Dan para ulama telah menjelaskan, Ibnu Qayyim rahimahullah dan yang lainnya, bahwasanya wanita tadi karena keikhlasannya dia memberikan minum kepada seekor anjing. Tadi bukan orang kafir, tapi orang yang beriman cuma pelaku dosa besar. Maka dia pun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memaafkan. Kita kan punya akidah bahwasanya masalah dosa besar tahta masyiatillah. Kata Allah, semua dosa besar di bawah kehendak Allah. Kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain apa? Kesyirikan. Oleh karenanya dosa besar apapun, kalau ada orang meninggal dalam kondisi dosa besar, tidak boleh kita vonis pasti masuk neraka. Karena setiap dosa besar di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Bisa jadi Allah azab, bisa jadi Allah ampuni. Dan pasti ada pelaku dosa besar yang Allah ampuni. Dan pasti ada pelaku dosa besar yang Allah tidak ampuni. Pasti ada pelaku dosa besar yang Allah ampuni dan pasti ada dosa besar yang pelaku dosa besar yang Allah tidak ampuni. Karena wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Oleh karena kalau orang yang meninggal dunia dalam kondisi bermaksiat, lagi mencuri, tahu-tahu mati. Ditembak polisi, mati. Kita bilang pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Belum tentu. Kita bilang kalau Allah berkehendak Allah ampuni, kalau berkehendak Allah masukkan surga. Kalaupun dia masuk neraka tidak kekal karena dia belum kafir. Tapi memvonis dia masuk neraka pun enggak boleh. Karena dia tidak melakukan kekufuran. Ada orang merampok, tahu-tahu menjegal, membegal, tahu-tahu dikumpul sama masyarakat, dipukulin sampai mati ya. Kasihan. Ya sudah tewas ya. Dia jahat maka dibalas dengan kejahatan. Dia mati, akhirnya kita belum tentu dia masuk neraka jahanam. Karena setiap pelaku dosa besar tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berzina tahu-tahu mati. Ada. Lagi berzina. Ini saya dapat cerita benar kenyataan orang lagi berzina tahu mati. Ya. Lagi berzina mati. Ada orang meninggal ya sedang asik nonton film porno, tahu-tahu meninggal. Kemarin saya baca di mana? Di Jepang, kejatuhan majalah porno di rumahnya. Tidak tahu itu mati nikmat atau mati adab. Mungkin lagi di puncak-puncak kenikmatan, tahu-tahu di Allah. Ya. Jadi apakah dia masuk neraka? Jawabnya belum tentu. Waliyadzubillah ya. Belum tentu, itu semua dia bawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi orang pelaku zina ini sudah melakukan kebaikan. Orang yang meninggal dalam kondisi zina saja belum bisa dipastikan masuk apa? Neraka. Apalagi wanita ini sudah melakukan apa? Kebaikan. Maka dia sudah kasih minum kepada anjing tersebut. Maka Allah ampuni dosanya gara-gara hal tersebut. Sebenarnya Allah menjelaskan bahwasanya yang buat dia diampuni sebenarnya bukan masalah memberi kepada anjing tersebut, tapi keikhlasan yang ada dalam hatinya. Karena waktu itu tidak ada orang yang lihat. Ya. Dia tolong anjing tersebut dengan agak susah turun ke sumur, itu pekerjaan perempuan susah. Kemudian mana saat muqaha dia lepaskan sepatunya, menjelaskan bahwasanya dia pegang sepatu dan manjat
tidak susah, tidak gampang. Kemudian minum kepada anjing, hewan yang hina. Setelah itu anjingnya pun pergi, tidak bilang jazakillah khairan. Pergi. Jadi dia benar-benar ikhlas. Karena keikhlasan itu maka diampuni. Karena sebagian orang salah paham. Saya pernah ngisi pengajian pas di Mekah. Tahu-tahu ada yang protes. Ustaz, tadi saya bahas tentang masalah bahayanya zina. Bagaimana ancaman orang berzina, bagaimana adab di alam kubur, bagaimana adab di neraka jahanam. Kata dia, Ustaz jangan terlalu sangar Ustaz. Zina itu ada orang minum anjing aja selesai. Jadi dia anggap perkaranya mudah. Ente berzina, minta maaf tinggal cari anjing kasih minum. Ya, zina lagi cari anjing kasih minum. Anjing enggak ada kasih kucing. Itu enggak benar, bukan begitu ceritanya ya. Ya. Kita bilang ada juga dosa di kelihatan sepele bikin orang masuk apa? Neraka jahanam. Maka tidak boleh kita memandang dalil dari satu sisi saja. Ya, lihat bagaimana Nabi ditanya tentang seorang wanita, ya. Ya, tasumun nahar, taqumul lail, senantiasa puasa sunnah, senantiasa salat malam, senantiasa bersedekah. Wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranah. Tapi dia kalau ngomong menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah SAW, hiya finnar, di neraka. Jadi yang benar bukan wanita kafir yang beri minum kepada seekor anjing, tapi wanita pezina. Allah ampuni dia karena kebaikan yang dia lakukan.